Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Duduk gue gak enak nih. Tadi malam udah jam 11 kayaknya ya, baru muncul mengenai press conference Ruben Amorim yang kali ini didampingi oleh Patrick Dorgu. Di press conference itu Ruben Amorim sih yang pasti ya, yang pertama kali itu dibahas adalah mengenai ketersediaan pemain. Jadi karena Mason Mount sudah terlihat ikut berlatih bersama teman-temannya, ditanyakan apakah bisa bermain. Dia mengatakan Ruben Amorim kayaknya sih terlalu cepat ya, yang terlalu cepat untuk langsung masuk ke tim utama. Mungkin kalau masuk tim utama pun gue yakin kayaknya nggak langsung diturunin gitu. Ya tahu sendiri kan, Mason Mount kan meleng aja kayaknya cedera dia kayaknya. Meleng kepala aja cedera dia. Jadi mendingan sih taruh di bangku cadangan dulu ya. Terus untuk Leny Yoro dikonfirmasikan tidak ikut ya, out, dan Harry Maguire pun juga tidak bisa dimainkan ya. Jadi mungkin Harry Maguire disimpan dulu untuk nanti game hari Minggu. Sedangkan Manuel Ugarte sepertinya bisa kembali ke dalam squad, ya bisa jadi juga mungkin main ya di sebagai starter. Sedangkan yang lain belum ada kabar. Tapi kalau Leny Yoro sih bukan cedera panjang sih ya, mungkin apa ya, knock sedikit lah ya, kram sedikit lah ototnya mungkin. Ditanya mengenai stadion baru ya, dia bilang sih amazing stadion ya. Stadionnya mestinya sebegitu Manchester United. Stadionnya kan masih 5 tahun lagi nih. Tapi sih gue gak mikir 5 tahun lagi gimana stadionnya. Fokus gue adalah yang sekarang ini nih ya. Bahwa gue sangat excited untuk memenangkan sesuatu di Old Trafford. Itu aja fokus gue dulu deh. Kalau masalah performance ya memang kita underperform ya. Tapi ini kan ditanyain begini. Masalahnya kan kemarin ditanyain yang Sir Jim sebutin gitu loh, nama-nama Casemiro, Anthony gitu ya, yang message-nya adalah beberapa pemain yang overpaid gitu, tapi feedback-nya tidak kurang terasa, atau impact-nya nggak terasa buat tim gitu. Dan nama-nama itu kan disebut Onana juga, Sancho juga. Si Ruben Amorim sih jawab bahwa ya sejujurnya sih semua pemain ya dalam underperform. Nah, dia tuh mungkin berusaha untuk menenangkan gitu ya. Jadi dan gue sendiri pun termasuk dia menyerahkan dirinya gitu ya, mengatakan bahwa ya gue sendiri juga underperform gitu loh ya. Tapi kalau lo misalnya bicara mengenai seorang Casemiro gitu ya, Casemiro itu pasti adalah pemain, lo ingat dia udah bermain lama, sudah memenangkan apapun ya. Gue rasa kalau dia mendengar ini pun dia akan menampilkan permainan yang baik untuk merubah pikiran orang terhadap dia gitu lah ya. Jadi dia bilang ya kalau top player sih ada kritik gitu, mungkin intinya adalah itu menjadi pemicu lah ya, nggak akan mungkin mereka akan jadi malah down atau malah sakit hati. Bahkan dia bilang di training pun ya semua tuh terlihat gitu. Terus tanya hubungannya dengan Radcliffe sih, dia bilang sejak hari pertama dia hubungan kita baik ya. Gue nggak selalu bisa ngomong conversation, cuman memang kalau dari message kan si Ruben Amorim ini orangnya kalau bicara sama si Radcliffe tuh agak-agak apa ya, iya maunya gue nih gitu, lo gak usah ikut campur gitu kan. Nah tapi menurut si Ruben Amorim sih ya kita perbincangan yang jujur lah. Bahkan dari hari pertama pun dia di support oleh figur-figur penting yang ada di Manchester United, dan kita tahu bahwa kita semua itu butuh hasil dan butuh tim yang berkembang, dan gue merasakan supportnya kok. Nah, mengenai transfer, ya semua kan dia udah ngejawab ya. Ya tahu, dia tahu. Kalau lo menang Europa League,
tiketnya ke Champions League ya. Dengan Champions League uang lo bisa punya uang banyak untuk belanja. Tapi ya dia bilang itu masih jauh ya. Momen itu masih jauh. Yang penting sekarang adalah kita main fokus game by game. Dan kalau untuk masalah transfer, kita harus punya rencana dulu nih. Pemain apa dan pemain seperti apa yang akan dibawa. Itu aja dulu berpikirnya ya. Masalah nanti pembayarannya, negosiasinya kan tuh dosa nanti. Bisa bentuk apapun kan. Mau cicil kek, mau tuker kek, ya itulah yang nanti dibicarakan nanti. Jadi dia bilang sih ya mendingan sih fokus dengan game besok dulu aja deh. Dalam konteksnya pun ya dia tahu bahwa bermain di Eropa itu biasanya mempunyai pengaruh yang besar ya terhadap energi untuk kita semakin ya namanya juga kan lagi terpuruk nih. Dia bisa membuat kita tuh memberikan more energi untuk menyelesaikan musim ini dengan cara yang berbeda. Ditanya juga ke Patrick Dorgu, Patrick, kenapa ya lu join Manchester United katanya gitu. Ya mungkin ya satu sih mungkin pasti masalah gaji. Ya udah pasti masalah gaji lah. Terus kedua dia bilang bahwa gue senang melihat permainannya Amorim yang cenderung menyerang dan gue mau menjadi bagian dari tim ini gitu. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan juga bahwa apa yang dia dibilang Amorim benar. Ya Manchester United mah tidak akan hilang gitu dari ketertarikan pemain gitu, dari seorang pemain gitu. Kalau mau dibilang urusannya ya nggak main di Champions League apa segala macem, toh dalam keadaan yang terpuruk pun Manchester United masih bisa menggaji pemainnya lebih dari klub sebelumnya kok. Ya. Income kan udah bisa didapatkan dari mana aja gitu loh ya, apalagi udah banyak pergantian beberapa senior eksekutif ya, kayak ada chief marketing ya, chief business officer yang bertugas mencari duit, terus juga tim digitalisasinya, marketingnya juga diganti. Jadi ya cara cari duit sih bisa aja dengan Manchester United menjual nama gitu. Jadi ini bukan permasalahan seorang pemain itu nggak mau join karena nggak mau main di Liga Champion. Apa coba fungsinya? Efeknya di pemain. Pemain loh, kalau efeknya di klub mah iya. Duit, perasukan. Ya, kalau efeknya di pemain, urusannya apa? Satu, ya gaji. Kedua, dia bisa berkembang nggak di klub itu. Dengan pelatih itu. Nah, dengan rekan-rekannya. Jadi kan ada idolanya dia, Bruno Fernandes. Jadi, gue tuh suka ketawa aja kalau dibilang maunya main di Liga Champion. Maunya main di Liga Champion itu buat lu efeknya apa gitu. Lu mau main di Liga Korea sana sama Jesse Lingard, atau Liga Australia sana sama si Juan Mata ya, atau Rafael Struijk gitu. Kalau gaji lo lebih tinggi daripada pemain semua di Eropa ya lu juga pindah gitu. Ya kan? Jadi menurut gua ya inilah alasannya si Patrick Dorgu yang bisa membuka paradigma orang mengenai ya kenapa sih lu menjoin ke suatu klub gitu. Ya satu ya dia melihat dia cocok dengan gaya bermainnya, ya kan, karena dia masih 20 tahun, dia bisa mengasah permainan dia karena tipe permainan dia, diri dia sendiri, individu dia adalah menyerang. Plus dengan ada Ruben Amorim ya, dengan 3-4-3-nya gitu. Jadi dia bisa mengeksplor kan. Di sini dia bilang juga, gue itu sukanya mainnya itu merangsek ke dalam kotak penalti. Dorgu bilang begitu. Ya benar cocok dong kalau dengan 3-4-3, entah dia mau dipasang sebagai penyerang kiri kayak atau dia sebagai wingback kiri. Ya ditanya wartawan, tapi kan waktu itu awal-awal dipakai wingback kanan ya, itu kan urusan pelatih, keputusan pelatih, strategi pelatih gitu. Ya gue mengikutin gitu. Ya gue mengikutin bagaimana pelatih ini mau bermain dan memberikan gue tanggung jawab di posisi mana. Jadi itu yang sekilas sedikit. Jadi gue rasa sih jelas ya message-nya, nggak usah terlalu bermimpi untuk
bukan bermimpi sih, terlalu jauh dulu pikirannya, wah kita juara Europa League nih. Masih berat ya. Dalam keadaan seperti kita seperti ini, pemain-pemain juga underperform, dan strategi Amorim juga masih belum sempurna banget diterapkan. Ya, seperti kata Amorim, kita mendingan game by game deh. Sekarang fokus di game yang ini, ntar lupain game sudahnya, baru fokus lagi game selanjutnya. Begitu aja. Karena kalau terlalu berhayal kesannya lu nggak napak tanah gitu ya kan, jadi manusia ya napak tanah lah. Kalau nggak napak tanah kan makhluk halus jadi. Oke, kabar yang lain, ya perombakan juga terjadi di tim manajemen. Nampaknya tim medis kesehatan atau tim medis Manchester United akan ada perubahan juga. Jadi Gary Driscoll yang dari Arsenal yang suka salah-salahin itu, dia ada penawaran di tempat lain, ya, bukan dia dipecat, enggak, penawaran di tempat lain, dan dia sudah sangat bagus membetulkan atau memperbaiki struktur tim medis, ya. Dibantu juga oleh John Moxon yang juga akan keluar. John Moxon inilah yang dulu bekas asisten Liverpool yang selama ini dia megang setelah yang tim medis dari zaman Sir Alex itu resign. Jadi berdua ini akan diganti. Belum tahu siapa, tapi selama menunggu pergantian tim medis, mereka masih bertugas. Pasti sih mungkin sampai akhir musim ya. Sampai menunggu ada hasilnya lagi siapa yang jadi pengganti tim medis. Nah, ya menurut saya udah agak cukup lumayan sih tim medisnya. Jauh cukup lumayan gitu. Yang cedera kan pemulihannya pada cepet kan, Ugarte. Terus keputusannya juga cepet kan untuk operasi, kayak Lisandro, operasi nih. Gitu loh. Amat, harus operasi nih. Terus pemulihannya cepet kan, udah bisa sampai mudah-mudahan dia Mei udah bisa balik Amad Diallo. Jadi jangan langsung nyalahin dokter Arsenal, enggak. Dia justru dia telah memperbaiki sistem struktur tim medisnya Manchester United, dan ya bisa kemungkinan akan datang yang lebih bagus lagi. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.